Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Sofyan Masuri. Nomor induk mahasiswa E1E0241002 kelas 2A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Saya akan menceritakan dongeng dari Lombok Timur yang berjudul Si Punggur, anak yang sederhana dan tidak pernah menyerah. Kisah selanjutnya, simak dongeng ini. Di suatu daerah di kaki Bukit Lombok Timur, hiduplah seorang anak yang bernama Si Punggur. Dia hidup bersama orang tuanya di gubuk kecil yang beratapkan rumbia dan berdinding bambu. Ibunya seorang pedagang kue kecil-kecilan dan bapaknya seorang petani di sawah. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, Si Punggur selalu membantu ibunya menggoreng pisang dan berjualan sebelum ia berangkat ke sekolah. Setelah sampainya ke sekolah, ia selalu diejek oleh teman-temannya dengan perkataan, "Hei, si anak pedagang gorengan sudah datang," sambil tertawa. Si Punggur hanya bisa diam dan berkata di dalam hatinya, "Tidak apa-apa, yang penting aku belajar." Di suatu hari, kemarau pun tiba melanda desanya. Sawah kekeringan, panen pun gagal. Ayah Si Punggur sakit karena kepanasan di sawah dan ibunya letih karena kelelahan. Tetapi Punggur tidak pernah putus asa. Punggur tetap bersekolah dan tetap berjualan. Di suatu hari, ada kabar gembira dari sekolahan bahwa sekolah akan mengadakan lomba, yaitu lomba puisi dan mendongeng. Si Punggur pun mengikuti lomba puisi tersebut. Si Punggur mulai menulis puisi dengan pensil kecil dan kertas bekas yang sudah digunakan. Puisinya sedikit tapi mempunyai arti yang dalam. Puisi ini bertemakan desa dan alam. Langit diam, tak menurunkan air. Sawah kekeringan. Tetapi aku anak desa takkan pernah menyerah. Karena cinta kepada tanah ini lebih besar daripada semangatku. Lomba pun tiba. Si Punggur membacakan puisinya dengan nada yang pelan dan lembut, yang penuh dengan perasaan. Semua orang dibuat terdiam, bahkan teman yang sering mengejeknya. Lalu bagaimana? Akhirnya Si Punggur berhasil memenangkan lomba puisi tersebut. Ia lanjut sekolah dan lanjut kuliah sampai ia menjadi sarjana. Lalu Si Punggur pulang ke kampung halamannya bukan sebagai orang yang miskin, bukan sebagai orang yang sombong, tetapi sebagai seorang guru. Ia membuat perpustakaan belajar. Ia mengajarkan anak-anak di desanya
cara bercita-cita, dan cara untuk bermimpi. Lihatlah sekarang, si Punggur yang dulunya hanya anak yang sederhana, anak penjual gorengan, sering diejek, sekarang menjadi cahaya penerang bagi desanya. Itu aja cerita dari si Punggur yang sederhana. Semoga kita mendapatkan hal yang positif dari cerita ini. Akhir kata saya, Ahmad Sofyan Mas. Gimana adik-adik? Gimana semuanya? Apakah tertarik untuk membaca atau mendengarkan cerita dari si Punggur ini? Untuk menutup, saya mempunyai kata-kata. Jangan pernah malu menjadi orang kecil, tapi malulah kalau tidak mempunyai semangat yang besar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.